Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang perkembangan software atau perangkat lunak yang mungkin nanti ini berguna bagi kita untuk memperdalam bidang sistem informasinya. Ya, pada pertemuan ini mungkin saya banyak cerita tentang sejarah, tahapan pengembangannya yang lagi berjalan dan proses tahapan berikutnya. Oke. Secara pengertian, perangkat lunak atau biasa kita sebut software atau diantaranya itu ada aplikasi, ada tools-tools yang bisa kita gunakan, mau itu kita gunakan di komputer ataupun di handphone, itu adalah sekumpulan instruksi dan data yang tersimpan dan dijalankan oleh komputer. Komputer ini bisa mini komputer yang kita sebut handphone atau laptop atau komputer CPU yang kita gunakan. Komputer tidak dapat melakukan apa-apa tanpa instruksi. Nah, itu ya. Jadi komputer kita itu perangkat keras, motherboard, keyboard, mouse itu tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita kalau perangkat lunaknya tidak ada, kalau software tidak ada. Sehingga hardware dan software ini harus berjalan seimbang atau seiring sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari usernya atau dari keinginan kita. Nah, pada awal terciptanya bahasa komputer ini atau bahasa atau software ini itu di tahun 1951, di mana di sana lebih banyak itu menggunakan bahasa mesin. Nah, ketika bahasa mesin ini diimplementasi, contoh yang masih menggunakan bahasa mesin itu mungkin TV model lama, TV tabung, monitor tabung itu masih menggunakan bahasa mesin untuk mengeluarkan warna dari tabungnya. Nah, di zaman sekarang kita udah susah karena memang semua sistem berbasis dengan software yang sudah berteknologi canggih. Nah, sampai tahun 1959 itu menggunakan bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa mesin sendiri adalah komputer yang hanya dapat menerima instruksi dalam bahasa mesin dalam bentuk bilangan biner. Nah, yang dibilang bahasa mesin itu adalah bilangan biner 0101. Nah, di sini dapat dipetakan 4 digit pertama itu disebut dengan opcode. Nah, terus digit berikutnya itu disebut dengan address atau alamat atau angka yang berguna untuk memisahkan instruksi dan alamat yang dituju untuk perangkat keras yang ada di bahasa mesin tersebut. Nah, sedangkan bahasa assembly membuat program dalam bahasa mesin sangat sulit dan butuh ketelitian tinggi. Nah, karena 0101 tadi itu membuat programnya sedikit sulit atau sangat sulit dikatakannya, dan kalaupun berhasil itu butuh ketelitian yang tinggi, maka bahasa assembly dibuat untuk mempermudah pemrograman dalam bahasa mesin. Nah, itu dia. Jadi pertamanya itu bahasa mesin, terus dibantu sama assembly untuk mempermudah kita berkomunikasi atau membuat fungsi-fungsi mengaktifkan fitur yang ada di mesin tersebut. Nah, assembly sendiri menggunakan translator untuk mengubah bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Nah, instruksinya seperti ini nih. Kalau tadi kita di bahasa mesin menggunakan 0000, diubah menjadi STO. Ini untuk store. Store ini untuk menambahkan alamat atau mengosongkan atau merequest ke memori mesin dalam instruksi yang sedikit gampang digunakan. Nah, jadi konsep assembly itu merubah bahasa mesin tadi ke dalam skema-skema atau ke dalam fungsi-fungsi yang bisa dibaca bahasa mesin. Nah, itu dia. Sehingga sampai sekarang ini istilah-istilah dalam bahasa pemrograman itu sangat umum dan sangat dekat dengan bahasa Inggris, sehingga kita memudahkan kita untuk pengembangan bahasa pemrograman. Nah, pada generasi kedua setelah assembly rilis banyak digunakan,
ada generasi berikutnya, yaitu generasi di tahun 1959 sampai 1965 itu dimulai di high level language, bahasa tingkat tinggi, yaitu ada pemainnya itu Fortran, COBOL, dan Lisp. High level language adalah membuat bahasa yang berisi instruksi yang lebih mirip ke bahasa Inggris. Nah, itu tadi saya cerita. Setelah keluarnya assembler, maka seluruh pengembang atau perusahaan IT atau orang-orang yang terlibat dalam bidang IT mulai mengembangkan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Di sini banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga instruksi-instruksi itu langsung bisa dilakukan translator, bisa dibaca oleh mesin. Yang pertama itu ada Fortran, katanya, bahasa untuk aplikasi perhitungan numerik. Jadi kalau Fortran ini banyak digunakan untuk menghitung. Terus kedua ada yang namanya COBOL, bahasa untuk aplikasi bisnis. Jadi COBOL ini sangat tren pada masanya. Itu di tahun 93 itu sangat terkenal di Indonesia. Banyak yang pakai bahasa COBOL dan gaji untuk programmer COBOL ini cukup tinggi pada masa itu. Terus yang ketiga ada Lisp, banyak digunakan untuk dalam riset dan AI. Nah, di sini di Lisp ini banyak menggunakan untuk pembelajaran data kebutuhan untuk riset. Nah, ketiganya ini menggunakan compiler untuk melakukan translasi ke bahasa assembly. Nah, jadi gitu tuh. Jadi tadi dari bahasa mesin berlanjut ke bahasa assembly. Jadi agar assembly ini bisa dimengerti oleh mesin, dia menggunakan translator namanya. Nah, sehingga dari assembly itu masuk ke bahasa mesin. Nah, setelah terciptanya assembly, mulailah bahasa-bahasa high level ini keluar, memanfaatkan teknologi assembler. Ketika assembly itu berkembang, keluarlah Fortran. Fortran ini merubahnya ke dalam bahasa assembler menggunakan compiler, lalu dari assembler dirubah ke bahasa mesin. Nah, itu dia. Jadi seperti itu mekanismenya. Tidak dihilangkan tapi tetap digunakan untuk berkomunikasi ke perangkat keras yang ada di komputer kita. Nah, yang berikutnya ada perangkat lunak generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga ini sudah mulai kita bicara tentang sistem operasi Unix atau DDoS dari 1965 sampai 1971. Itu sudah mulai kita punya yang namanya sistem operasi dan beberapa aplikasi yang gampang kita gunakan, general purpose application, seperti SPSS katanya kan. Nah, Sistem operasi sendiri sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer dan sebagai fondasi aplikasi-aplikasi lain di atasnya. Nah, dulu belum adanya sistem operasi ini, kita menggunakan bahasa yang tadi Fortran, COBOL, dan Lisp tadi untuk bicara bahasa mesin. Nah, setelah itu mereka coba mengembangkan suatu perangkat lunak yang ruang lingkupnya cukup besar dan bisa mengontrol komputer sesuai keinginan kita. Nah, itu diciptakanlah sebuah Unix dan DDoS. Unix ini salah satu produk dari sistem operasi yang bisa kita kontrol komputer kita dengan komen-komen atau perintah-perintah yang sudah disediakan oleh pengembang dari sistem operasinya. Terus ada yang namanya general purpose application, di mana aplikasi-aplikasi memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contohnya SPSS, Statistical Packet for the Social Science, yang ditulis menggunakan bahasa Fortran pada awalnya. Itu berjalan di atas sistem operasi. Jadi dari aplikasi dieksekusi oleh sistem operating systemnya atau sistem operasinya, lalu di translator ke dalam bahasa mesin, sehingga komputer kita bisa mengeksekusi perintah-perintah yang kita inginkan. Nah, di generasi keempat ini sudah makin berkembang, sudah ada yang namanya struktur programming. Di sini mulai tumbuh yang namanya Pascal, Modula 2,
Basic, C. Basic ini awal dari Visual Basic, VB, C++. Nah, itu mulai berkembang di tahun 1971 sampai 1989. Itu generasi keempat dari perangkat lunak. Di sini sistem operasi pun mulai berkembang, sangat pesat berkembangnya. Karena sudah ada bahasa programming, struktural programming, pemrograman terstruktur, di sini belum ada object oriented programming atau pemrograman berbasis objek, itu belum dirilis secara resmi. Mungkin perkembangannya itu sudah ada. Tapi tahun 1971 sampai 1989 itu masih seputar pemrograman terstruktur, sistem informasi, Unix dan PC-DOS, serta application package, paket-paket aplikasi yang bisa kita gunakan langsung. Nah, application package itu contohnya seperti spreadsheet, word processor, WordStar, WordPerfect, dan database management system. Nah, jadi setelah adanya application package, banyaklah terbit produk-produk aplikasi seperti Microsoft Word, spreadsheet katanya kan yang dari Lotus, terus ada word processor, WordPerfect sama WordStar, dan ada juga produk database management system. Ini memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data. Pengolahan data itu mau bersifatnya karakter ataupun numerik atau nomor, itu tidak ada masalah. Nah, di generasi kelima ini makin berkembang. Di 1990 sampai sekarang itu kita sudah mulai mengenal sistem operasi Windows, browser, object oriented programming, application package, dan browser. Teknologinya juga jauh berkembang. Dulu harus menggunakan perangkat keras yang cukup besar, sekarang dengan perangkat-perangkat yang lebih kecil kita bisa menjalankan sistem operasi. Di Android kita menjalankan sistem operasi Android, tetap menggunakan browser, object oriented programming, serta application package-nya jauh lebih banyak dan berkembang. Sampai ke aplikasi game juga sangat berkembang. Ini adalah generasi kelima. Pembagian perangkat lunak atau pembagian software berdasarkan fungsinya itu terdapat dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya komputer. Nah, contoh nih, jadi software system itu kita namakan software system itu di lingkungan operating system. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang bisa langsung mengatur sumber daya dari komputernya. Contoh sistem operasi. Jadi kalau sistem operasi nggak ada, kita install di laptop kita ataupun di komputer, itu maka komputer atau laptopnya nggak bisa jalan. Terus kategori yang kedua itu adalah programming language. Nah, programming language ini Assembly, Pascal, C, Java, Perl, PHP, Basic, Virtual Basic itu adalah masih tergolong dengan perangkat lunak sistem karena dia bisa langsung berinteraksi dengan bahasa mesinnya. Yang ketiga adalah sistem utility seperti antivirus, scan disk, partisi, defragment, hard disk, itu salah satu adalah sistem utility untuk membantu kita melakukan atau mengatur sumber daya dari komputer. Itu kategori yang pertama dari perangkat lunak. Sistem operasi adalah program yang menutup detail hardware yang rumit kepada programmer dan menyediakan antarmuka yang mudah bagi programmer untuk mengakses hardware dengan pengembangan sebuah program. Ini definisi dari sistem operasi menurut William Stelling. Sistem operasi, kedudukan sistem operasi di dalam komputer. Nah, di sini nih, sistem operasi itu di level kedua, di atas komputer hardware. Jadi pertama itu perangkat keras. Untuk kita mengaktifkan perangkat keras kita, misalnya perangkat keras kita ada yang namanya WiFi di laptop. Untuk mengaktifkan itu kita perlu install operating system. Di dalam operating system kita perlu install utility. Utility-nya contohnya driver. Nah,
Jadi kalau Windows 10 nggak perlu lagi saya install drivernya, udah otomatis dari Windowsnya. Yang terakhir baru aplikasi program, contohnya Microsoft Office, Microsoft Word. Nah itu dalam kategori application program. Ini levelnya nih. Ini contoh dari operating system. Pertama ada yang namanya Linux. Linux ini banyak digunakan juga karena sifatnya itu open source dan gratis, sehingga kita tidak perlu membeli license ketika menginstal Linux. Yang kedua ada Windows. Windows ini di Indonesia terutama di dunia ini mendominasi dari perangkat sistem operasi. Sampai sekarang masih berkembang Windows 11, itu udah berat. Jadi kalau upgrade ke Windows 11 kita harus beli perangkat yang baru agar bisa melakukan eksekusinya. Terus yang ketiga ada sistem operasi Mac OS. Ini sangat diminati juga di perusahaan Apple, memproduksi laptop baru dan menciptakan operating sistemnya sendiri, sehingga hanya bisa diinstal di perangkat kerasnya saja. Nah, berikutnya ada bahasa pemrograman. Ini nanti teman-teman mahasiswa akan banyak belajar bahasa pemrograman ini mulai dari semester 1 sekarang sampai nanti semester 7 atau semester 8. Pasti kita akan dituntut untuk memahami atau baiknya menguasai bahasa pemrograman. Adalah teknik instruksi standar untuk memerintah komputer. Nah, jadi gini nih. Jika Anda seorang programmer, berarti Anda adalah bos dari komputernya. Anda bisa memasukkan fungsi-fungsi, nanti komputernya bisa jalan otomatis. Seperti itu dia bahasa sederhananya. Sehingga bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan yang berisi aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Nah, jadi kita diberi kemampuan belajar atau mendalami ilmu programming itu berfungsi untuk membuat perintah-perintah khusus agar komputer kita bisa bekerja sesuai keinginan kita. Nah, itu dia. Menurut tingkat kedekatannya dengan bahasa mesin, bahasa pemrograman didefinisikan menjadi pertama itu ada bahasa mesin 0101, kedua bahasa tingkat rendah assembler, ketiga bahasa tingkat tinggi. Sampai sekarang kita menggunakan PHP dan lain-lainnya itu bahasa tingkat tinggi. Kedua yang berikutnya ada sistem utilitas. Antivirus berguna untuk mengidentifikasi, menghapus virus yang menyerang sistem operasi. Jadi virus itu hanya menyerang sistem operasi. Jadi kalau sistem operasi kita terganggu, maka komputer kita tidak berjalan dengan baik atau banyak menambah resource yang tidak kita inginkan atau menambah data yang tidak kita inginkan. Nah, kita perlu membuat sebuah utilitas yang bisa melakukan cek terhadap data-data yang tidak wajar di komputer kita. Contohnya perusahaan antivirus itu Kaspersky, Norton, Avigi, dan Avira. Banyak lainnya. Termasuk yang terkenal di Indonesia itu Smadaf yang warna hijau itu kan. Nah, yang selanjutnya sistem utilitas itu ada yang namanya scan disk, berguna untuk kondisi disk dan struktur file pada disk. Ini kalau kalian buka di komputernya itu ada di sistem. Di sistem itu ada banyak tools yang bisa kita gunakan, mulai dari tools manajemen jaringan sampai tools untuk manajemen hard disk kita. Nah, ada defragment untuk menata ulang struktur file pada struktur hard disk kita. Yang ketiga ada partition tool, mengguna untuk membagi disk menjadi beberapa bagian. Nah, jadi kalau kalian buka disk defragment, ada itu toolsnya di Windows, itu bisa kita lakukan defragment. Tapi terakhir saya dengar info ketika kita menggunakan SSD bukan HDD, itu tidak disarankan untuk melakukan defragment. Nah, saya juga itu info beredar di kalangan pengembangnya. Oke. Terus ada yang namanya perangkat lunak application. Perangkat lunak aplikasi
adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, diharapkan bisa membantu pekerjaan kita. Jangan mempersulit pekerjaan kita. Ini banyak saya temui ketika saya mendevelop sebuah aplikasi. Usernya selalu bilang, Pak, aplikasi ini kalau bisa bikin kami mudah lah Pak, jangan tambah-tambah sulit, kami ini udah tua katanya kan. Nah, sehingga kita memikirkan itulah kebutuhan dari user karena dia cukup berumur katanya kan, kalau bikin aplikasi jangan ribet-ribet. Nah, sehingga perintah-perintah yang kita susun dalam aplikasinya juga memudahkan user. Ini contoh beberapa aplikasi dan jenisnya. Untuk pengolahan kata itu ada yang namanya Microsoft Word, WordStar, Twitter. Untuk pengolahan angka ada Excel, Quarto Pro atau apalah gitu kan. Sekarang makin banyak berkembang. Untuk presentasi ada PowerPoint. Untuk basis data ada Access, Paradox, sama SQL Server, MySQL, Oracle, ada banyak lainnya. Berikutnya ada pengolahan grafis, ada Photoshop, Corel Draw atau apa banyak perkembangannya juga. Video editing ada banyak sekarang ya, apalagi sekarang perkembangan video editing ini sangat bagus, masuk ke dalam bisnis juga, sehingga aplikasi-aplikasi itu mulai banyak dikembangkan. Pengembangan pemrograman komputer, ini bahasa pemrograman, Visual Basic, Borland, ada namanya Microsoft Dreamweaver, bisa eksekusi PHP. Terus ada Android Studio sekarang. Pengembangan web ada Frontpak, Macromedia, Dreamweaver. Nah, itu beberapa contoh dari perangkat lunak aplikasi yang sekarang masih berkembang. Nah, mungkin ini materi kita untuk minggu ini. Untuk minggu depan itu saya terbitkan nanti satu video lagi untuk melanjutkan materi ini, sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa mempelajarinya dalam perkuliahan. Saya tutup perkuliahan saya dengan media video ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.